Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak Channel. Bersama saya Faris Yustian. Oke, setelah kemarin kita membahas tutorial tentang pendaftaran NPWP, khususnya secara online ya. Dan itu terlebih lagi bagi yang orang pribadi. Dan itu sangat mudah, paling kurang lebih sekitar 30 menit selesai. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang mungkin masih banyak yang belum paham terkait dengan pembayaran pajak. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang ini. Saya akan memberikan info seputar perpajakan terkait untuk bayar pajak lewat Tokopedia. Nah, mungkin banyak yang belum paham juga atau belum tahu juga, saat ini untuk membayar pajak bisa melalui Tokopedia. Benar. Jadi Tokopedia itu menyediakan pembayaran pajak, khususnya untuk PPh atau PPN. Intinya untuk yang pajak pusat ya, tapi pajak daerah pun juga bisa, pajak motor dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membayar pajak melalui Tokopedia. Nah, mari kita simak tips atau tutorial berikut ini. Bayar pajak di Tokopedia. Mudah, dan tagline-nya Tokopedia apa ya? Mulai aja dulu atau apa ya? Oke, kita skip aja. Tutorial pembayarannya. Nah, pertama tentu saja kita buka dulu aplikasinya, aplikasi Tokopedia. Kemudian setelah terbuka, tentu saja juga kita sudah login dan sebagainya ya. Nah, tentu saja setelah buka Tokopedia, silakan arahkan ke top up atau tagihan. Jadi kita arahkan atau kita pilih top up tagihan, top up dan tagihan. Kemudian bisa kita scroll ke bawah. Di pilihan tagihan tadi, kita bisa scroll ke bawah. Kemudian kita bisa pilih, ada beberapa pilihan di situ, ada isi ulang dan sebagainya. Nah, di sini ada pilihan layanan pemerintah. Di sini layanan pemerintah itu bisa kita bayar untuk kartu prakerja, kemudian PBB, e-Samsat, penerimaan negara, dan sebagainya. Nah, untuk membayar pajak penghasilan, kita pilihnya yang penerimaan negara. Jadi kita pilih ini, penerimaan negara. Kemudian, setelah kita pilih penerimaan negara, akan ada 3 macam jenis pajak yang bisa kita bayarkan. Pertama, pajak online dari DJP. Kemudian Bea Cukai, ini dari Direktorat BC, Bea Cukai. Kemudian ada bayar PNBP. PNBP ini adalah penerimaan negara bukan pajak. Jadi selain 2 hal tadi, selain pajak dan Bea Cukai berarti. Nah, kalau kita mau membayar pajak penghasilan, contohnya bayar pajak yang 0,5% tadi ya, 0,5%, maka kita pilihnya yang pajak online. Kemudian setelah itu kita pilih pajak online, kita diminta untuk masukkan kode billing. Nah, buat kode billingnya di mana? Itu bisa melalui video yang sudah saya berikan sebelumnya, yakni tentang pembuatan kode billing di e-billing system. Jadi, untuk membuat kode billing ini, Anda bisa buat dulu kode billingnya, bisa di bank, bisa juga di kantor pajak, atau bisa bikin sendiri melalui situs DJP online. Jadi kita pilih e-billing. Silakan cari di video saya juga untuk pembuatan kode billing di e-billing. Nah, setelah kita punya e-billingnya, e-billing ini ada sekitar 16 digit ya. Nah, kita masukkan kode billing ini, ingat tanpa ada spasi, jadi semuanya berjenis angka. Jadi langsung aja kita masukkan semua angkanya tanpa ada spasi. Kemudian kita cek tagihan, kita klik cek tagihan. Nah, setelah itu tuh akan ada semacam notifikasi. Kode billing, kemudian nama, jumlahnya berapa, NPWP-nya berapa, ini sengaja saya sensor. Kemudian akun pajaknya untuk bayar apa. Kebetulan ini jenis pajaknya adalah PPh final yang 0,5% atau untuk pajak yang UMKM itu. Kodenya adalah 41128 dan jenis setorannya adalah 420.
masa pajaknya misalkan untuk Januari 2020. Ingat ya, untuk PPh final ini atau PPh yang 0,5% ini itu pembayarannya setiap bulan. Jadi contohnya ini masa Januari, Februari, dan sampai nanti Desember. Walaupun kebetulan untuk masa April sampai September nanti, pemerintah memberikan insentif pajak ditanggung pemerintah. Jadi pajaknya ditanggung sama pemerintah. Jadi Anda tidak perlu membayar pajak lagi. Dengan catatan, Anda sudah mengurus itu, mengajukan permohonannya. Permohonannya seperti apa? Silakan dicek di playlist di video saya juga. Di channel YouTube saya juga. Jadi playlistnya insentif pajak. Nah, setelah Anda cek kebenarannya seperti ini, maka silakan Anda bayar. Kalau misalkan Anda punya kupon atau semacam kode promo, silakan klik gunakan dulu kode promonya. Tapi kalau nggak ada, ya silakan bayar aja langsung. Kemudian, silakan kemudian pilih metode pembayarannya. Mau menggunakan apa? Apakah OVO dan sebagainya. Bisa pakai OVO, bisa pakai. Tapi kalau OVO, bisa jadi mungkin dapat cashback ya, dan sebagainya. Saya kurang tahu apakah, kalau dulu-dulu mungkin ada ya cashbacknya. Cuman kalau sekarang mungkin saya nggak tahu ada promo, masih ada promo lagi atau tidak. Setelah itu kita pilih klik bayar di sini. Setelah itu biasa akan ada verifikasi PIN untuk OVO Anda. Silakan ketikkan kode PIN Anda, kemudian klik bayar. Nah, setelah itu akan ada status, detail pesanannya, statusnya adalah transaksi berhasil. Nah, kalau seperti ini, pastikan ada kode NTPN-nya, nomor transaksi penerimaan negara. Pastikan Anda punya nomor NTPN ini. Kalau Anda punya NTPN ini, maka dipastikan kode transaksi atau pembayaran pajak Anda sudah berhasil. Jadi pastikan Anda memiliki nomor transaksi penerimaan negara ini. Bagaimana jika belum? Maka ya silakan ulangi lagi sampai nanti NTPN ini berhasil atau tunggu saja konfirmasi dari pihak Tokopedia-nya. Bisa jadi mungkin kan ada alasan jaringan dan sebagainya, kemudian transaksinya belum berhasil. Tapi kalau statusnya sudah seperti ini, harusnya sudah berhasil. Artinya Anda sudah membayar pajak PPh final 0,5%. Cukup simpel, sederhana, hanya beberapa menit saja. Semoga tutorial ini berguna, khususnya bagi Anda pengguna Tokopedia. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk bayar ke bank, atau ke kantor pos, atau tempat yang ditunjuk. Cukup misalkan kalau Anda masih punya saldo OVO banyak, gitu, kemudian Anda mau membayar pajak, cukup menggunakan Tokopedia saja. Nah, untuk kode billingnya sendiri, Anda bisa create sendiri, Anda bisa buat sendiri di laman DJP online, di menu bayar pajak atau e-billing. Jadi kita buat dulu kode billingnya di e-billing tadi, e-billing pajak. Setelah Anda dapatkan kode billingnya, silakan masukkan ke pembayaran Tokopedia tadi. Sederhana bukan? Terima kasih atas waktunya. Sekian tutorial dari saya. Semoga berguna. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Silakan subscribe channel ini apabila berguna bagi Anda. Nyalakan notifikasi apabila nanti kita buat video baru lagi. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.